Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah MKWU Bahasa Indonesia mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Fenomena Cancel Culture sebagai bentuk dukungan massa terhadap korban ujaran kebencian di media sosial Twitter atau X. Sama saya Tiara dengan NIM 257. Sama saya Tiara dengan NIM 2510 753004 sebagai moderator. Mari langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Yang pertama yaitu latar belakang dari tema yang kami angkat yang akan dipaparkan oleh rekan saya yang bernama Raudatun Nafiza. Kepada Raudatun dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudatun Nafiza dengan NIM 2510732053. Pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu yang akan menerkam kepalamu. Hal ini membuktikan bahwa mulut bisa saja lebih tajam daripada pisau, bisa saja lebih runcing daripada pedang, dan bisa saja lebih cepat daripada selongsong peluru. Hal ini membuktikan bahwa mulut bisa saja membuat seseorang terluka karenanya, bisa saja membuat seseorang sakit hati karenanya, dan bisa saja memutus tali persaudaraan yang telah terjalin olehnya. Namun, seiring perkembangannya zaman, seiring abad terus berlalu, dan seiring perkembangannya zaman digital pada abad ke-21, yang tajam, yang runcing, dan yang cepat tidak hanya mulut, namun juga adalah teknologi yang membersamai kehidupan kita. Layaknya mulut, dua jari pada tangan kita, layaknya ibu jari, bisa menjadi lebih tajam daripada mulut kita sendiri. Salah satu contohnya adalah kasus Timothy, mahasiswa Universitas Udayana yang meninggal pada tahun ini. Kasusnya juga kita ketahui melalui teknologi. Pada perkembangan teknologi pada abad 21, di mana informasi dan hoax menyebar lebih cepat daripada apapun, lebih cepat menyambar daripada kilat, lebih cepat datang daripada surat-surat lainnya. Kita bisa mengetahui bahwa kematian Timothy tidak hanya didasari oleh keinginannya sendiri. Ini didasari oleh sesuatu yang lebih kejam, sesuatu yang lebih gelap, yakni cyberbullying. Cyberbullying sendiri adalah kasus perundungan yang terjadi di media sosial yang bisa merusak hati siapapun, yang bisa merusak mental siapapun, dan mengacaukan pikiran siapapun. Hal ini adalah sebuah hal miris yang terjadi di media sosial pada akhir-akhir ini, di mana kita mengetahui bahwa dua ibu jari kita bisa saja melukai hati orang lain. Hal ini melatar belakangi kelompok kami dalam menjadikan kasus ini menjadi sebuah studi kasus yang berjudul Fenomena Cancel Culture sebagai bentuk dukungan massa terhadap korban ujaran kebencian pada media sosial Twitter atau X. Kami menyadari bahwa hal ini bukan hanya sebagai fenomena, tetapi juga sebagai bentuk suatu yang lain, yaitu dukungan netizen kepada korban-korban ujaran kebencian. Bahwa kami mengetahui dua ibu jari kami bukan hanya sebuah pisau tajam, namun juga sebuah kasa pembalut luka. Di banyaknya kasus, salah satunya kasus Timothy di Universitas Udayana, kami mengetahui bahwa di balik kasus cyberbullying ini ada banyak massa yang mendukung Timothy, ada banyak massa yang prihatin terhadap kasus ini, dan ada banyak massa yang turut mendoakan kepulangannya. Latar belakang ini menjadi sudut pandang baru bagi kami, menjadi sebuah studi kasus baru yang bisa kami bahas sebagai bentuk dukungan kami terhadap para korban cyberbullying di media sosial. Perkembangan teknologi dan digitalisasi pada abad ke-21 membuat informasi menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial.
kita mengetahui banyak hal. Namun, kemudahan ini menimbulkan masalah baru berupa maraknya penyebaran informasi yang tidak benar berupa hoax, yang memicu meningkatnya ujaran kebencian atau cyberbullying di media sosial. Riset Monash University dan AJI Indonesia mencatat lebih dari 180.000 konten bermuatan kebencian pada media sosial di pemilu 2024, terutama di platform X atau Twitter. Kasus serupa juga meningkat seiring berbagai peristiwa sosial yang diberitakan di Kompas TV. Kondisi ini mendorong pemerintah mengeluarkan regulasi seperti UU ITE dan Surat Edaran Kapolri untuk menanggulangi ujaran kebencian. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada masyarakat luas, namun juga merambah ke lingkungan sekolah, di mana remaja rentan menjadi korban maupun pelaku. Karena begitulah, kami menjadikan ini sebuah studi kasus yang melatar belakangi kelompok kami dalam proyek akhir ujian akhir semester MKWK Bahasa Indonesia. Saya Rodatun Nafiza. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Pemaparan materi selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan dipaparkan oleh Adela Noveriska. Kepada Adel, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adela Noveriska dengan NIM 2510721001. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian dan rumusan masalah. Tujuan penelitiannya yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai jenis ujaran kebencian di media sosial, terutama di Twitter atau X. Yang kedua, menganalisis makna arti yang muncul dalam ujaran kebencian dengan menggunakan pendekatan cyber pragmatik. Yang ketiga, membagikan wawasan yang lebih mendalam kepada masyarakat agar mampu menggunakan media sosial secara bijak dan mengurangi keterlibatan penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa saja kategori penyebaran ujaran kebencian di media sosial, terutama di Twitter atau X. Yang kedua, bagaimana makna pragmatik yang terkandung dalam ujaran kebencian di media sosial apabila dianalisis dari sudut pandang cyber pragmatik. Yang ketiga, bagaimana dampak ujaran kebencian di media sosial terhadap masyarakat, terutama pada remaja. Sekian dari saya, terima kasih. Yang ketiga yaitu tinjauan pustaka yang akan dipaparkan oleh Akila Farah. Kepada Farah, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka yang pertama, linguistik forensik. Digunakan untuk mendeteksi ujaran kebencian melalui analisis struktur kalimat, pilihan kata, dan konteks sosial. Yang kedua, yaitu penelitian menunjukkan integrasi analisis linguistik dan teknologi membantu mengidentifikasi pola diskriminatif dalam komunikasi digital maupun lisan. Yang ketiga, yaitu kajian pendidikan dan sosial menyoroti bahwa variasi bahasa memengaruhi interaksi, dapat membangun identitas namun juga memperkuat stereotip negatif. Yang keempat, analisis sematik dan pragmatik terbukti penting dalam memahami potensi konflik serta mencegah penyebaran ujaran yang mampu memicu ketegangan sosial. Yang kelima yaitu studi tentang toleransi dalam masyarakat multikultural mengungkap bahwa ujaran kebencian mengancam kerukunan terutama terkait isu agama dan etnis. Nah, yang keenam, pendekatan linguistik forensik memanfaatkan tidak hanya untuk investigasi tetapi juga dalam perencanaan strategi pencegahan, kampanye, kesadaran, dan regulasi. Yang ketujuh yaitu literatur penekanan bahwa dialog yang seimbang dan penggunaan bahasa yang positif tepat memperkuat nilai toleransi. Dan yang kedelapan, secara keseluruhan integrasi linguistik forensik, pendidikan dan bahasa, juga kebijakan sosial yang dianggap efektif untuk mengurangi ujaran kebencian, meningkatkan harmoni sosial. Nah, sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator.
Materi yang keempat yaitu metode penelitian yang akan dipaparkan oleh rekan saya Triza Yuning. Kepada Triza dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu lokasi dan waktu penelitian, yaitu dilaksanakan secara daring melalui platform Twitter. Pengumpulan data dilakukan pada periode meningkatnya topik viral yang memicu ujaran kebencian. Yang kedua yaitu sumber data. Yang pertama sumber data yaitu akun-akun publik Twitter yang terlibat dalam isu sosial, politik, hiburan, atau fenomena viral. Yang kedua, data penelitian, yaitu teks unggahan tweet, replay, komentar, dan retweet with comment. Yang ketiga, jenis data. Yang pertama yaitu kategori ujaran kebencian, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, hoaks, dan provokasi. Yang kedua, makna pragmatik, yaitu sindiran, kekecewaan, pembualan, gambaran tokoh, ajakan, dan pernyataan. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu dokumentasi. Yang pertama yaitu screenshot dan pengunduhan teks asli tanpa perubahan. Yang kedua teknik pencatatan, yaitu mencatat isi ujaran, bentuk, konteks, jenis ujaran kebencian, makna pragmatik, waktu unggahan, serta identitas akun atau disamakan. Yang kelima, teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data, yaitu seleksi dan penyederhanaan data yang relevan. Yang kedua, yaitu klasifikasi jenis ujaran kebencian, yaitu berdasarkan teori linguistik forensik dan regulasi hukum. Yang ketiga, analisis cyberpragmatik, yaitu melihat konteks digital seperti emoji, tagar, bahasa gaul, dan relasi antar pengguna. Yang keempat, penyajian data, yaitu uraian deskriptif mengenai jenis ujaran kebencian, makna, serta dampaknya. Yang terakhir yaitu prosedur penelitian. Nah, yang pertama yaitu persiapan, yaitu menentukan topik, merumuskan masalah, mengumpulkan literatur. Yang kedua, pengumpulan data, yaitu mengakses Twitter, mendokumentasikan ujaran kebencian. Yang ketiga, pengolahan data, yaitu menyeleksi dan mengklasifikasi data. Yang keempat, analisis, yaitu menggunakan linguistik forensik dan cyberpragmatics. Dan yang terakhir, penyusunan laporan, merangkum hasil dan menyusun saran. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alivia Safitra Putri Jahini, NIM 2510742019. Hadirnya berbahasa Herang Zahir Turai sebagai sebuah mekanisme dukungan sosial di platform Twitter. Analisis ini didasarkan pada pengamatan terhadap sejumlah kasus viral seperti yang melibatkan publik likuidi dalam hasilnya yang menjadi representatif dinamika di dua digital. A. Kategori usaha kebencian dalam fenomena sadar untuk tren berdasarkan identifikasi data ditemukan bahwa sel tutur diwarnai oleh perangkap itu usaha kebencian yang berfungsi sebagai kekerasan di body. Kategori tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Padahal tanpa langsung mengumpulkan bagian dan penghinaan personal yang secara eksplisit ditujukan kepada individu atau kelompok yang menjadi sasaran. 2. Penghakiman moral sesama publik yang berfokus pada penyimpangan
yang dianggap melanggar norma sosial atau etika, seperti dalam kasus perselingkuhan atau ketidaksetiaan. 3. Sarkasme dan statik digital. Penggunaan ironi, ironia, dan umur gelap yang ditujukan untuk PGC banyak ditemukan dalam format meme, quote, tweet, atau komentar penanda jenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, kesimpulan yang akan disampaikan oleh Aina Saputri. Kepada Aina dipersilahkan. Baiklah, saya Aina Saputri akan menjelaskan kesimpulan. Fenomena cancel culture di media sosial X atau Twitter muncul sebagai respon kolektif terhadap ujaran kebencian, perundungan daring, dan pelanggaran etika digital. Analisis linguistik forensik dan cyberpraktiks menunjukkan bahwa studi ini melibatkan berbagai bentuk ujaran kebencian sekaligus berfungsi sebagai wujud solidaritas daring dan pengendalian norma sosial. Namun, cancel culture juga menimbulkan dampak negatif seperti kekerasan verbal, hilangnya empati, dan tekanan psikologis bagi korban. Oleh karena itu, studi ini bersifat ambigu dan menuntut penggunaan media sosial yang lebih bijak dan bertanggung jawab agar penegakan etika tidak berubah menjadi intimidasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi dari kami kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.